Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna 'ilman wa 'amalan ya rabbal 'alamin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashfa' wa min da'watin la yustajabu laha. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Allah kembali mempertemukan kita pada majelis ilmu, majelis belajar bahasa Arab online Al-Insan. Semoga nikmat untuk terus hadir di majelis ilmu senantiasa Allah berikan kepada kita, sehingga kita menjadi muslim yang terus berbenah diri ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan teruntuk Nabi kita, Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan keselamatan juga senantiasa tercurahkan kepada para keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, para tabi'in dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai akhir zaman nanti. Tayyib. Alhamdulillah, malam hari ini kita masuk di pertemuan kita yang ke-66. Alhamdulillah, sebentar lagi juga kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Maka hendaknya kita senantiasa menambah amal-amal ketaatan kita kepada Allah sebelum nanti puncaknya di bulan penuh berkah. Semoga Allah mudahkan kita bertemu dengan bulan Ramadan pada tahun ini, dan Allah mudahkan kita untuk meningkatkan amal ketaatan kita di bulan Ramadan nanti. Baik, kami dari panitia tak bosan-bosan mengingatkan kepada antum seluruh peserta agar senantiasa memperbaharui semangat dan niatnya di dalam menuntut ilmu. Karena benarnya niat di dalam menuntut ilmu merupakan kunci
mudahnya antum di dalam memperoleh ilmu. Dan di antara niat yang benar di dalam menuntut ilmu adalah seseorang belajar untuk mengangkat kebodohan dari dirinya dan mengangkat kebodohan dari orang lain nantinya. Kemudian kami ingatkan juga kepada seluruh peserta untuk senantiasa memurojaah pelajaran yang telah didapatkan, murojaah dengan mengulang catatan antum semuanya, murojaah dengan memperhatikan rekaman yang telah kita sediakan. Alhamdulillah, semua rekaman telah kita upload dan bisa untuk antum akses. Kemudian kami ingatkan pula kepada seluruh peserta agar senantiasa memperhatikan tata tertib majelis yang telah kita sepakati di awal pembelajaran. Paling utamanya adalah terkait dengan kehadiran dan juga tawajuh antum di dalam belajar. Tawajuh on cam, siap menerima materi yang akan disampaikan oleh Ustaz Ami Ahmad Hafizahullah Ta'ala wa ra'ah. Siap dengan buku catatan antum, modul, kitab, berpakaian yang rapi, menggunakan sholat tua, siap dengan muka yang berseri-seri, dan nantinya antum juga diberikan kesempatan untuk bertanya, maka manfaatkanlah kesempatan tersebut dengan baiknya. Baik, tanpa memperpanjang mukadimah di sini, karena Ustaz Ami Ahmad telah hadir di antara kita pada majelis online ini, langsung saja marilah kita dengarkan materi yang akan beliau sampaikan kepada Ustaz Ami Ahmad Hafizahullah Ta'ala wa ra'ah. Waktu dan kesempatannya kami persilahkan. Falyatafaddal mashkura. Terima kasih Ustaz Rifki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaihi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Khair insyaallah. Kita sudah sampai di pelajaran 20 ya. Itu artinya kurang 3 bab lagi. Kurang 3 bab lagi, insyaallah kita alhamdulillah akan selesai dari DL1. Ya. Semoga ilmunya juga tidak ikut selesai. Perlu kami sampaikan bahwa di DL2 itu kami belum memiliki modulnya, ya. Belum memiliki modulnya. Nah, Qadarullah belum sempat mau bikinnya. Oleh karena itu nanti diharapkan ya, bahkan setengah diwajibkan nanti pada DL2 antum harus rajin mencatat, ya, harus rajin mencatat. Untuk itu kami sarankan untuk menyiapkan buku catatan khusus, ya, buku catatan khusus materi-materi yang didapatkan pada DL2. Sebuah buku yang memang khusus untuk mencatat materi-materi, tidak boleh dicampur dengan apapun.
Karena materi-materi pada DL2 itu sangat padat. Ya, sangat padat. Misalnya nanti pembahasan Laisa itu bisa 2 atau 3 kali pertemuan. Ya, pembahasan Laisa itu. Nah. Jadi siapkan buku khusus, kemudian dicatat yang rapi, yang baik, ya, tulisannya yang baik, yang rapi, ya, sehingga secara psikologis juga insya Allah ya bisa mempengaruhi semangat kita di dalam belajar. Kalau catatan kita itu acak-acakan, ya bisa memberikan rasa malas ya di dalam belajarnya. Qayyidul ilma bil kitabah. Jadi ikatlah ilmu dengan tulisan. Baik, khair insyaallah. Kemarin untuk yang saya janjikan untuk di-share itu sudah di-share ya, di grup ya. Terkait dengan adat mufrad mudzakkar muannats kemarin ya. Sudah di-share sama Ustaz Rifki ya? Sudah, Di grup. Ustaz. Sudah. Oke. Mungkin perlu sedikit saya terangkan, jadi monggo dibuka masing-masing di grupnya. Ya, kita coba untuk menelaah itu dulu ya. Sebagai pelengkap dari wawasan kita terkait adat ya. Nah, terkait pertanyaan dari Alvan kalau tidak salah kemarin ya. Sudah ketemu ya semuanya rekan-rekan? Saya bacakan. Memahami adat mufrad mudzakkar dan muannats angka 1 dan angka 1 sampai 10. Memahami adat mufrad mudzakkar dan muannats angka 1 sampai 10. Adat mufrad adalah adat atau angka yang berdiri sendiri, tidak berupa susunan atau rangkaian lebih dari 1 angka. Itu namanya adat mufrad. Ya, mufrad itu kan secara bahasanya tunggal ya. Jadi dikatakan adat mufrad karena dia berdiri sendiri, tidak berupa susunan. Termasuk dari adat mufrad, nah di situ meliputi angka 1 sampai 10, kemudian angka 100, 1000, sejuta, bahkan semiliar juga, 1 triliun, ya. Dan juga bilangan ukut. Bilangan ukut itu adalah kalau dalam bahasa kita angka kepala. Mulai dari 20, 30, 40, sampai 90. Itu adalah bilangan ukut. Adat ukut itu juga termasuk adat mufrad. Nah, kali ini akan dibahas adat mufrad angka 1 sampai 10 kategori mudzakkar dan muannats. Adat mufrad mudzakkar adalah sebagai berikut. Nah ini mohon diperhatikan ya. Wahidun, ithnani, salasatun, arba'atun, khamsatun, sittatun, sab'atun, samaniyatun, tis'atun, asyaratun. Kalau kita perhatikan untuk angka 1 dan 2 benar-benar mudzakkar. Tidak ada tambahan huruf ta. Bukan wahidatun, bukan ithnatani. Tapi justru mulai dari angka 3 sampai 10, ya justru adat yang mudzakkar itu ada tak marbutohnya. Ini berlaku kalau dia berdiri sendiri ya. Kalau berdiri sendiri. Jadi kalau mudzakkar ada tak marbutohnya. Salasatun, arba'atun, sampai asyaratun. Dan ini merupakan standarnya. Jadi kalau kita berhitung pakai yang ini. Ya, wahidun, ithnani, salasatun, arba'atun, dan seterusnya. Sampai asyaratun. Kemudian yang adat mufrad muannats adalah sebagai berikut. Wahidatun, ithnatani,
Thalathun, arba'un, khamsun, situn, sab'un, thamanin. Nah, ini harap diperhatikan. Karena thamanin ini adalah isim manqus. Isim manqus itu kalau dia terpenuhi syaratnya, 1, ya, nakiro, 2, i'rabnya marfu atau majrur, 3, mudzakkar dalam arti tidak ada tak marbutohnya, maka nanti cara penulisannya ya lazimahnya dibuang, tapi kemudian dikasrotain. Nah, itu aslinya adalah thamaniun, tapi kemudian ada i'lalnya. Ya, insya Allah nanti kita pelajari dalam ilmu shorof i'lalnya. Ya-nya itu dibuang, jadinya thamanin. Ini nanti ada di awal-awal dari kitab DL2, kita akan ketemu pembahasan ini. Ya, jadi sekarang dibuat wawasan saja dulu. Ya, tidak usah terlalu dipikirkan dulu. Thamanin, tis'un, ashrun. Ya, ashrun. Harap dilihat tulisan asyaratun dengan ashrun. Kalau asyaratun yang ada tak marbutohnya, itu shinnya di fathah. Yang nggak ada tak marbutohnya, shinnya disukun. Ya, nah. Saya pernah melihat di sebuah YouTube begitu ya, pelajaran bahasa Arab begitu, yang kisi-kisi untuk pewafel itu ya. Nah, menyebutnya itu asyrotun. Nah, itu tuh keliru. Harusnya asyarotun. Berikut ini penjelasannya, mohon diperhatikan. Adat mufrad 1 sampai 10 dibagi menjadi 2. Kenapa kok dibagi menjadi 2? Karena masing-masing ada aturan yang berbeda. Sehingga mau tidak mau ya dibagi 2, gitu ya. Yaitu angka 1 dan 2 serta angka 3 sampai 10. Angka 1 dan 2 mudzakkar dan mu'annatsnya sesuai dengan dhahir lafaz atau tulisan. Yakni yang mudzakkar tanpa tak marbutoh, yang mu'annats mengandung tak marbutoh. Nah, begitu ya. Sedangkan angka 3 sampai 10 justru sebaliknya. Yang mudzakkar mengandung tak marbutoh, yang mu'annats tanpa tak marbutoh. Nah, gitu. Contoh terapannya dalam kalimat. Nah, ini mohon diperhatikan. Ya, nanti harus bisa berikan contoh, oke? Harus bisa menyebutkan dengan tepat. Ketiga siswa itu telah pergi ke sekolah. Ketiga siswa, itu bagaimana cara mengungkapkannya dalam bahasa Arab? Siswa berarti mudzakkar ya. Nah, ketiga siswa itu cara mengungkapkannya at-tullabu as-salasatu. Nah, pakai as-salasatu. Ya, karena mudzakkar. Tadi aturannya yang mudzakkar itu untuk adat yang berdiri sendiri itu menggunakan tak marbutoh. Jadi seperti ini. At-tullabus salasatu dhahabu ilal madrasati. Nah. Sedangkan kalau siswi ya, mohon diperhatikan, ketiga siswi itu telah pergi ke sekolah. Nah, nanti justru bahasa Arabnya seperti ini. At-talibatus salatu dhahabna ilal madrasati. At-talibatus salatu dhahabna ilal madrasati. Nah, gitu ya. Jadi angka yang disandarkan kepada at-talibatu itu tidak menggunakan tak marbutoh. Nah, gitu. Baik. Saya nyuwun cek dulu ya, saya coba tes. Nah. Kaisar. Ketiga rumah itu, bagaimana cara mengungkapkannya? Atau bukan ketiga lagi? Kelima rumah itu, titik-titik. Kelima rumahnya saja, bagaimana? Rumah itu, oh ya, al-buyutul khamsatu. Betul, al-buyutul khamsatu. Al-buyutul khamsatu. Nah, iya, khair insyaallah. Baik.
Kalau kelima mobil itu, Pak Bayu, kelima mobil itu, bagaimana caranya? As-sayyaratu khamsu. Alif lam alif lam ya. Itu aslinya konsepnya nat manut. As-sayyaratul, monggo diulang. As-sayyaratul khamsu. Betul. As-sayyarat nanti pakai jamak ya. Jamak Itu muannas bukan salim. muannas salim. Betul. As-sayyaratul khamsu. Kita mungkin sering mendengar istilah as-shalawatul khamsu, ya kan? Bukan as-shalawatul khamsatu. Coba nanti kalau ketemu di dalam Al-Qur'an atau di dalam hadis-hadis, ya kan? Ungkapannya adalah as-shalawatul khamsu. Kenapa pakai al-khamsu? Karena as-shalawatu itu jamak dari as-sholatu mu'annats. Gitu ya. Sedangkan yang qawaidul arba kita mendengarnya adalah al-qawaidul arba'u. Ya, al-qawaidul arba'u. Sama mu'annats ya. Al-qawaidu itu mufradnya al-qaidatu, kaidah-kaidah, al-qawaid. Sehingga nanti angkanya menggunakan yang enggak ada tak marbutohnya. Al-qawaidul arba'u. Tapi kalau misalnya rukun-rukun yang 5, rukun itu jamannya adalah al-arkan. Al-arkanul khamsatu. Nah, gitu. Al-arkanul khamsatu. Baik, bisa difahami ya terkait ini? Mungkin ada yang ditanyakan dulu? Ada yang belum paham? Caranya seperti itu. Sekarang kita lihat share yang kedua, okay? Monggo dilihat share yang kedua. Nah, ini terapannya. Share yang kedua, monggo dilihat. Di antara penerapan adat mufrad, mudzakkar dan muannats yang dijelaskan ya di status sebelum ini yang tadi kita baca itu adalah cara menjawab dengan menggunakan angka yang munfarid. Yaitu angka yang menyendiri, ya, atau istilahnya adat mufrad tadi itu, angka yang menyendiri, nggak ada mudhof ilaihnya, nggak ada susunannya, jadi angka yang berdiri sendiri, munfarid. Misalnya sama-sama menjawab 5 untuk 2 tipe pertanyaan, ya, sama-sama menjawab 5, ya, misalnya 1. Berapa rumah milikmu? Jawabannya 5. Berapa rumah milikmu? 5. Maka itu bahasa Arabnya kam baitan indaka. Berapa rumah milikmu? Maka kata 5 itu harus memperhatikan. Oh, rumah yang ditanyakan itu mudzakkar. Berarti nanti kata 5 itu harus menggunakan yang mudzakkar. Di mana yang mudzakkar justru pakai tak marbuthah. Jadilah jawabannya khamsah, ya, khamsatun. Nah, gitu. Sebaliknya, pertanyaan yang kedua, berapa mobil milikmu? Juga jawabannya 5. Kam sayyaratan indaka, berapa mobil milikmu? Maka kata 5 dilihat, oh sayyarah itu muannats. Ya, sayyaratun muannats ada tak marbuthahnya. Berarti angka 5, ya, angka 5 yang digunakan nanti adalah angka yang muannats, di mana angka yang muannats kalau adat mufrad itu justru nggak ada tak marbuthahnya. Jadilah khamsun. Nah, gitu ya. Baik. Keterangannya di situ. Rumah baitun berjenis mudzakkar, maka angka 5 yang digunakan untuk mewakilinya adalah khamsatun. Sedangkan mobil sayyaratun berjenis muannats, maka angka yang digunakan untuk mewakilinya adalah khamsun. Sampun bisa difahami ya? Insyaallah. Misalnya Pak Budi.
Ini misalnya saja Pak Budi. Ya. Mana Pak Budi hadir? Ya? Enggak, Ustaz. Misalnya saya bertanya nih Pak Budi. Kam zaujatan laka Pak Budi. Misalnya Pak Budi 4 begitu ya. 4. Siapanya Pak Budi? Wahidun. Loh, boten. Misalnya 4. Misalnya saja ini. Arbaun. Baik. Nah, gitu caranya ya. Nah, berarti Pak Budi sudah berbakat. Khair sama. Oke. Arbaun. Baik. Pak Ahmad, misalnya kam ibnan laka, berapa anak laki-laki milikmu Pak Ahmad? Gitu misalnya ya. Terus Pak Ahmad menjawab 4. Berikut jawabannya. Arbaatun. Nah, Masya Allah, khair. Seperti itu caranya ya. Jadi justru kalau yang mudakar itu ada tamar butohnya, yang mu'anats nggak ada tamar butohnya. Itu untuk angka 3 sampai 10. Sedangkan yang 1 dan 2 sesuai dengan dohir lafadznya. Yang mudakar nggak pakai tak, yang mu'anats ada taknya. Bisa dipahami ya? Khair insyaallah. Nah, itu wawasan tambahan ya, supaya nanti kita paham. Jadi nanti nggak perlu bingung lagi, loh kok kayak begini. Nah, memang seperti itu aturannya. Sabun, ada yang perlu ditanyakan lagi? Apa Ustaz, izin tanya. Yeah. Ini saya belum paham perihal contohnya. Ini tidak terjadi kontradiksi nggih Ustaz ini antara madud dan adatnya nggih. Yang seperti itu ada kontradiksi jenis kalau konsepnya idhofah ya, Diana ya. Itu kan angka yang berdiri sendiri. Ya. Kalau yang ada kontradiksi jenis itu yang kemarin yang konsepnya idhofah. 3 rumah, 4 mobil, 5 murid, 7 buku dan lain sebagainya. Yang seperti itu. Ya. Tapi kalau angkanya disebut sendiri-sendiri, maka peraturannya seperti tadi. Hanya menyebut angka saja, nggak menyebut makdudnya. Begitu Diana maksudnya ya. Kalau kita menyebut angka 5 untuk sesuatu yang mudakar, justru menggunakan khomsatun. Tapi kalau 5 untuk yang mu'annats, justru menggunakan khomsun. Begitu aturannya memang. Afwan Ustaz, yang saya maksud yang ini status yang sebelum status ini, yang contoh ketika siswa itu telah pergi sekolah gitu. Oh iya, itu karena konsepnya natmanut. Oh. Konsep natmanut. Itu kan konsep natmanut. Sementara aturannya tadi kan sudah jelas. Adat yang mu'annats itu nggak pakai tak marbuto. Adat yang mudakar pakai tak marbuto. Itu kalau adatnya disebut secara sendirian, maksudnya tidak ada bentuk idhofah. Yang ada kontradiksi jenis itu kalau konsepnya idhofah. Kalau natmanut seperti itu. Atulabu itu kan mudakar ya. Padahal ini kan konsepnya natmanut ya. Ketiga murid itu, ketiga siswa itu kan konsepnya natmanut. Sementara natmanut kan harus sama dari segi jenisnya. Atulabu itu mudakar, maka pakailah angka yang mudakar dalam hal ini justru ada tak marbutohnya. Atulabu as-salasatu. Sedangkan kalau ketiga siswi ya at-thalibatu itu kan mu'annats, maka nanti pakailah angka yang mu'annats dalam hal ini justru yang enggak ada tak marbutohnya. At-thalibatu salasu. Ya, memang seperti itu aturannya. Makanya kita tidak perlu heran ketika ya kita mendapati misalnya di dalam ayat atau di dalam hadis atau di dalam kalam-kalam ulama gitu ya, kita membaca as-shalawatul khamsu, bukan as-shalawatul khamsatu. Coba nanti dibuktikan. Ya. Afwan Ustaz, satu lagi Ustaz. Yang saya pahami untuk yang naat ma'ud ini kan untuk angka yang 1 dan 2 gitu Ustaz.
Oh, angka 1 dan 2. Maksudnya? Yang ini kan yang contoh yang ditulis di sini kan ketiga siswa ini kan lebih dari 2, Ustaz. Apakah juga pakai konsep na'at man'ut juga? Bukan. Angka 1 dan 2 itu aturannya berbeda dengan 3 sampai 10. Kan sudah jelas tadi di itunya ya, di tulisannya. Kalau angka 1 dan 2 yang mudzakkar ya nggak pakai ta marbutoh, nggak pakai ta. Sedangkan yang muannats pakai ta, itu angka 1 dan 2. Makanya tadi kan dibedakan itu. Angka 1 dan 2 ada sendiri aturannya, angka 3 sampai 10 ada sendiri. Jadi kalau kita mengatakan satu murid, tolibun wahidun. Wahidunnya jangan diberi ta marbutoh, karena kalau wahidun itu angka 1, kalau mudzakkar benar-benar yang mudzakkar nggak ada ta marbutohnya. Kalau yang muannats ada ta marbutohnya, tolibatun wahidatun. Kalau dua siswi, tolibani ithnani. Dua siswa maksudnya, tolibani ithnani. Ya, atau kalau disambung, tolibani ithnani. Sedangkan yang muannats, tolibatani ithnatani. Nah, begitu. Jadi bedakan angka 1 dan 2 dengan 3 sampai 10 aturannya berbeda. Begitu, Diana ya? Bisa dipahami? Belum, Ustaz, masih bingung. Oke, Bingungnya apa gini, Ustaz. Iya, coba diungkapkan, silakan. Monggo. Bingungnya kan di contoh ini kan 3 siswa, Ustaz. Sedangkan di model ini kan untuk na'at man'ut kan angka 1 dan 2 gitu. Yang jadi pertanyaan, kenapa di contoh ini tidak terjadi kontradiksi? Contoh terjadi, ya baik. Ini dan dulu. Yang terjadi kontradiksi jenis itu konsepnya idhofah. Ya. Yang terjadi kontradiksi jenis itu konsep idhofah. Sedangkan yang dicontoh itu ketiga siswa, ketiga siswi itu konsep na'at man'ut. Ya, bukan idhofah itu. Kalau yang di kitabnya yang kita pelajari kemarin itu ya, itu konsepnya idhofah. Bedakan antara 3 murid dengan ketiga murid itu, gitu misalnya ya. Nah, Ustaz, ini baru 3 murid dengan ketiga murid itu beda. Pelafalannya, penyebutannya berbeda. Kalau 3 murid itu menggunakan konsep idhofah. Tapi kalau ketiga murid, ya ketiga siswa, ketiga siswi itu menggunakan konsep na'at man'ut. Nah, yang ada kontradiksi jenis itu adalah konsep idhofah. Sedangkan yang konsep na'at man'ut, ya tidak ada kontradiksi jenis, malah jenisnya harus sama. Kan na'at man'ut aturannya apa, Diana? Jenisnya harus sama ya? Jenis iya, ada 4 ilaqah. Harus sama, jenisnya harus sama, sifatnya, adatnya harus sama. Nah, di mana ya yang mudzakkar gimana, monggo? Jadi kalau boleh saya simpulkan untuk ini harus memahami konsepnya dan enggak memahami konsepnya tapi tidak terpengaruh untuk angka ya Ustaz. Maksudnya apa itu Zakrobah? Kan ini kan 3 Ustaz. 3 kan lebih dari bukan bilangan angka 1 dan 2. Angka 1 dan 2 kan na'at man'ut, Ustaz. Di sini kan menyebutkan mengadopsi anak na'at dan man'ut itu kan angka 1 dan 2. Sedangkan di contoh ini kan angka 3 gitu, Ustaz. Oh iya, gini loh. Kalau angka 1 dan 2 itu memang nyebutnya menggunakan konsep na'at man'ut. Sedangkan mulai dari angka 3 itu ada yang tipe idhofah, ada yang tipe na'at man'ut. Gitu ya. Nah, ini baru saya sampai 10 itu ada yang modelnya itu idhofah seperti yang ada di kitabnya. Ya, misalnya salasatu tulabin, arba'atu tulabin, khamsatu tulabin, itu adalah konsep idhofah. Yang penting dilihat model uslubnya saja gitu loh ya. Sedangkan kalau misalnya at-tulabus salatu ya, kemudian at-tulabul arba'u, at-tulabul khamsu dan seterusnya, itu adalah konsep na'at man'ut.
Kalau idhofah itu cirinya apa? Angkanya di depan, makdudnya di belakang. Ya, gitu ya, Diana ya. Salah satu tulabin, angkanya di depan, makdudnya di belakang. Sedangkan kalau nat man'ut, makdudnya di depan, adatnya di belakang. Nah, begitu. Ya. Nah. Ya, sambil lalu insya Allah ya. Sambil lalu insya Allah. Jazakallah khair, Ustaz. Ngobrol khair insya Allah. Selain Diana sudah paham gitu. Ustaz, monggo. Anda mau tanya apakah untuk Asmaul Khamsah itu pengecualian Ustaz untuk bilangan yang kedua. Jadi kan menggunakan konsep idhofah ya Ustaz. Seperti kemarin itu. Asmaul Khamsah. Iya. Itu karena antum salah sebut. Yang benar tuh Al-Asmaul Khamsah. Al-Asmaul Khamsah. Nah, ya kan? Makanya hati-hati itu menyebut itu. Ya, saya sering mengingatkan kalau nyebut Al-Asmaul Khamsah jangan Asmaul Khamsah. Al-Asmaul Khamsah. Memangnya saya pernah menyebut Asmaul Khamsah gitu? Enggak pernah. Itu antum itu. Ya, Abdul Khair. Iya, itu antum itu. Ya. Itu konsepnya nat mandat. Contoh yang seperti ini betul. Al-Asmaul Khamsatu. Nah, kenapa pakai khamsatu? Karena al-asma itu adalah jamak dari ismun. Ismun itu mudzakkar. Makanya kemudian angkanya menggunakan angka yang mudzakkar dalam hal ini. Karena adatnya itu adat yang munfarid, ya, berdiri sendiri. Tidak dalam bentuk idhofah, maka justru yang mudzakkar itu yang ada tak marbutohnya sesuai aturan tadi. Al-asmaul khamsatu. Nah, gitu ya? Khair insyaallah. Sama nanti di fi'il juga begitu, ada al-af'alul khamsatu. Ya, ada al-af'alul khamsah. Baik. Maksud Ana yang ini Ustaz, kalau yang di al-asmaul khamsatu kan kemarin yang Ana sempat salah itu yang di akun Ustaz. Akun dua orang laki-laki, saudara laki-laki Ustaz. Kenapa itu? Jadi kan jadi akhwa. Akhwa. Ya akhwa. Jadi muncul wawunya. Iya, memang itu pengecualian. Sudah pernah kita sampaikan. Lafaz-lafaz yang tergabung dalam anggota al-asmaul khamsah ketika menjadi mutsanna dimunculkan wawunya. Ya, jadi bukan langsung akhoni tapi akhwani. Abun, abawani, bukan abani, bukan begitu. Ya, abawani, akhwani, hamawani, fawani, dawani. Itu kalau mutsanna. Jadi muncul wawunya. Gitu ya. Nah. Makanya banyak dalam hadis-hadis kan juga sering kita coba begitu. Misalnya kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu. Maka kedua orang tuanya. Abawahu itu dari kata abawani plus huwa. Didhofahkan. Abawani sebagai mudhof yang ada nunnya kan di bawah nunnya, ya kan? Kemudian huwanya karena sudah menjadi mudhof ilaih maka menjadi dhamir muttasil. Jadilah abawahu. Nah, kedua orang tuanya. Begitu. Dari kata abawani plus huwa. Begitu ya, Abdul Khair ya. Nah. Afwan Ustaz. Monggo Pak Budi. Kalau untuk yang contoh tadi dibuat dalam bentuk nakirah, apakah secara arti akan merubah cara memaknainya gitu Ustaz. Jadi misalnya tolibatun salah satun gitu. Tolibatun salah satun. Tulabun salah satun misalnya gitu. Tulabun salah satun. Ya. Sekali lagi itu secara bentuknya tidak akan merubah, tapi nanti maknanya yang berubah. Pokoknya kalau masalah nakiro dan ma'rifah itu hanya masalah yang sudah tertentu atau yang masih umum. Gitu saja Pak Budi ya. Ya. Tidak ada kaitannya dengan lain-lainnya. Tidak ada kaitannya dengan nahwunya. Pokoknya kalau masalah ma'rifah nakiro
Ma'rifah itu berarti sudah jelas, sudah tertentu, sudah pasti. Kalau nakiroh itu masih umum. Tinggal pilihan bagaimana yang mana yang mau kita pakai gitu ya Ustaz. Betul sekali. Tinggal tuntutan kalimatnya membutuhkan yang apa? Membutuhkan yang ma'rifah atau yang nakiroh. Gitu Pak Budi ya? Ada lagi monggo silakan. Nanti kalau antum menjumpai misalnya sedang baca Al-Quran atau sedang baca hadis, ada yang tipe-tipe seperti itu, silakan antum pikirkan ilmunya. Oke? Jadi sambil, oh ini seperti yang diterangkan kemarin. Misalnya as-shalawatul khamsu, ya, al-qawaidul arba'u, ya, al-arkanul khamsatu, dan lain sebagainya. Nah, nanti caranya seperti itu. Begitu ya? Nah. Pak Bon? Baik. Tanya Ustaz. Oke, monggo silakan. Pak Bayu. Untuk yang konsep tadi Ustaz, misalnya kalau menyebut ad-dajjatu tismu fi baitina sama fi baitina tismu dajjatin, kira-kira perbedaan maknanya gimana ya Ustaz? Iya. Ini Pak Bayu ya. Gimana tadi yang berubah Pak? Ad-dajjatu tismu fi baitina sama fi baitina tismu dajjatin. Berarti ketika berapa itu? Ke-9 ayam betina itu, nah gitu ya. Ke-9 ada ke-nya gitu. Kalau dalam bahasa kita itu, kalau yang konsepnya nat manut pakai ke gitu Pak Budi, Pak Bayu ya. Misalnya jenengan mau mengatakan ke-9 ayam betina itu ada di dalam rumah kami. Ada jajatut tis'u fi baitina. Gitu ya. Tapi kalau fi baitina tis'u dajajatin. Dajajatin. Di dalam rumah kami ada 9 ayam betina. Nah, gitu Pak Bayu ya. Nah, yang penting gini, kalau masalah terjemahan itu sebenarnya fleksibel saja. Cuma bentuk uslub kalimatnya itu loh yang menentukan. Tinggal jenengan mau mengucapkan itu pakai konsep idhofah, maka diterapkan aturan itu terjadi kontradiksi jenis. Ya. Kalau menggunakan konsep nat man'ut, maka harus ada kesamaan jenis. Tapi harap diingat, yang dimaksud sama jenis di sini justru angka yang mudzakkar itu pakai tak marbutoh, yang mu'annats nggak pakai tak marbutoh. Begitu saja sebenarnya aturannya, simple. Ya. Tinggal dilihat konsepnya saja. Oh, angka ini menggunakan nat man'ut, maka terapkan sesuai yang sudah diterangkan tadi. Kalau menggunakan konsep idhofah juga bagaimana aturannya. Nah, gitu ya. Kalau masalah terjemahan itu sebenarnya bisa fleksibel ya, bisa fleksibel. Cuma terkadang kita menggunakan pendekatan yang sebagus mungkin gitu ya dalam bahasa kita gitu seperti itu. Itu Pak Bayu ya. Nah, misalnya jenengan mengatakan ada jajatut tis'u. Ini berarti konsep apa Pak Bayu? Nat manut Ustaz. Nat manut, maka terapkanlah nat manut. Yaitu harus sama jenisnya. Oh, ada jajatu itu mu'annats. Berarti pakailah angka 9-nya itu yang mu'annats. Dengan catatan, kalau angka itu tidak dalam bentuk idhofah, dia berdiri sendiri, ya, munfarid, maka angka mu'annats yang dimaksud justru nggak pakai tak marbutoh. Nah, gitu saja. Gitu, Pak Bayu. Ya. Tapi kalau jenengan mau mengatakan 9 ayam betina, gitu ya, 9 ayam betina. Bagaimana caranya? Tis'u dajajatin. Nah, gitu. Tis'u dajajatin. Gitu, Pak Bayu ya. Tapi uslubnya berarti mubtada khobarnya dibalik kedua kalimat itu ya, Ustaz. Masalah uslub mubtada khobar atau yang bagaimana itu dilihat sesuai dengan aturan-aturan sudah dipelajari Pak Budi ya, Pak Budi terus Pak Bayu maksud saya. Ya, Pak Bayu ya.
Sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Kalau misalnya ada jajatu tis'u fi baitina, mubtadanya yang mana, Pak Bayu? Ada jajatu, Ustaz. Ada jajatu. Tapi kalau fi baitina tis'u dajajatin, mana mubtadanya Pak Bayu? Mubtada muakhar dajajatu. Mubtada muakhar tis'u. Gitu ya? Insyaallah. Masalah uslub kalimat itu sesuai dengan aturannya saja. Tidak ada kaitannya dengan angka-angka, begitu ya? Insyaallah. Sampun, ada lagi? Sekarang kita lanjutkan materinya. Kemarin kita sudah sampai di pelajaran 20. Ya, untuk hewannya masih kita skip dulu. Untuk angka 3 sampai 10 kemarin juga sudah kita baca ya. Sekarang mari kita terapkan pada latihan 2. Oke, latihan 2 dibaca dan diterjemahkan. Sekedap. Yang pertama Agus Suprapto, monggo silakan. Fi baitina salasu ghurafin. Betul. Fi baitina salasu ghurafin. Apa artinya? Di dalam rumah kita ada 3 ruang kamar, ada 3 kamar. Kamar, ya. Ghuraf itu jamak dari apa? Ghurfatin. Ghurfatun, baik. Jamaknya ghurafin. Makanya ghurfatun mu'annas ya, sehingga adatnya menggunakan yang mudzakkar. Gitu. Fi baitina salasu ghurafin. Di dalam rumah kami ada 3 kamar. Baik, insyaallah. Nomor 2, Anas, silakan Anas. Fil jami'ati asyru hafilatin. Baik, mau diartikan. Di universitas ada 10 bis. Betul. Fil jami'ati asyru hafilatin. Di dalam universitas ada 10 bus. 6. Berikutnya, Ba'dahu Aris Nur Hidayat, monggo. Fi hadhil madrasati samani mudarrisatin. Baik, artinya di sekolah ini ada 8 guru. Baik, guru apa? Guru wanita. Guru wanita. Insyaallah. Di situ mubtadanya yang mana, Haris? Mubtadanya yang mana di situ? Fi hadhil madrasati. Fi hadhil madrasati. Khobarnya? Samani mudarrisatin. Samani mudarrisat. Antum masih ingat syibul jumlah? Agak lupa-lupa, ingat Ustaz. Nah, ini masalahnya ya. Syibul jumlah itu meliputi apa, Aris? Zaraf madruf jar majrur. Nah, apa kaidah terkait syibul jumlah yang sudah pernah kita pelajari? Syibul jumlah tidak bisa menjadi mubtada. Sekarang antum lihat, fi hadhil madrasati itu syibul jumlah atau bukan? Syibul jumlah. Syibul jumlah, ada jar dan ada yang dimajrurkan. Itu syibul jumlah. Berarti itu bisa menjadi mubtada atau tidak? Tidak bisa, Ustaz. Tidak bisa. Jadi harus dipikirkan dulu ya.
Jangan langsung saja kalau menjawab ya. Jangan setiap yang di depan langsung mubtada. Harus dicek dulu. Ya. Jadi semua yang nomor 1, 2, 3 itu tadi semuanya adalah konsep mubtada muakhar khobar muqaddam. Ya, nomor 1 fi baitina itu khobar muqaddam. Salah itu sebagai mubtada muakhar. Fil jami'ati khobar muqaddam. Asyru sebagai mubtada muakhar. Begitu pula yang nomor 3. Fi hadhil madrasati itu khobar muqaddam. Tamani atau kalau idhofah boleh disebut semua. Tamani mudarrisatin itu sebagai mubtada muakhar. Begitu Haris ya. Nah ini buat pengalaman ya. Jangan salah lagi. Setelahnya Muhammad Fathi, silakan. Nomor 4. Abbasun lahu sab'u banatin. Baik, monggo diartikan. Abbas mempunyai 7 anak perempuan. Baik, Abbas memiliki 7 anak perempuan. Ya, nanti Abbasun di situ dia sebagai mubtada. Ya, kemudian jumlah dari lahu sab'u banatin itu sebagai khobar. Khobarnya dalam bentuk jumlah ismiyah. Kita kan sudah pernah menyinggung masalah itu, ya. Khobar itu bisa berupa syibul jumlah, bisa berupa jumlah. Ya. Khobar itu bisa berupa mufrad, bisa ghairu mufrad. Khobar mufrad adalah khobar yang tidak berupa syibul jumlah maupun jumlah. Sedangkan yang ghairu mufrad itu masuk kategori jumlah dan syibul jumlah. Nah, lahu sab'u banatin ini adalah khobar dari Abbasun. Di mana lahu sab'u banatin ini merupakan jumlah ismiyah untuk versi mubtada muakhar khobar muqaddam. Lahu itu sebagai khobar muqaddam, sab'u banatin itu sebagai mubtada muakhar. Dan jumlah dari lahu sab'u banatin itu sebagai khobar dari Abbasun. Gitu ya. Jadi di dalam jumlah ismiyah ada jumlah ismiyah. Nah, gitu. Bisa difahami. Baik, insyaallah. Selanjutnya Abdul Khair, monggo, silakan nomor berikutnya. Monggo Abdul Khair, sepertinya ngehang itu. Monggo Abdul Khair. Ya. Ya monggo duluan, ngehang tadi kayaknya. Caranya begitu. Fi baitina tis'u dajajatin. Nah, moga dihatikan. Di dalam rumah kami ada 9 ayam betina. Betul. Mubtada khobarnya yang mana? MMKM mubtadanya tis'u dajajatin. Fi baitina khobar. Khobar muqaddam. Iya. Fi baitina khobar muqaddam tis'u dajajatin mubtada muakhar. Baik, insyaallah. Pak Asrul, monggo Pak Asrul, silakan berikutnya. Nah, Ustaz. Fi al-jami'ati khamsu Langsung kulli. fil saja Pak ya. Kalau fil, itu jangan dipisah bacanya. Fil. Fil jami'ati khamsu kulliyatin. Nah. Di kampus kami ada 5 kuliatin apa? Jurusan. Jangan ngaku-ngaku Pak, nggak ada kaminya itu. Oh iya. Di kampus ada 5 jurusan. 5 fakultas. 5 fakultas. Ya, kuliah itu fakultas kalau di Arab ya. Jadi kalau nggak ada domirnya nggak usah tambah-tambah Pak Asrul ya. Iya, iya Ustaz. Nah, baik. Fil jami'ati khamsu kulliyatin. Di dalam universitas ada 5 fakultas.
Mubtada khobarnya Pak Asrul? Mubtada khobar, mubtada muakhar khamsu kulliyatin. Nggih. Terus fil jami'ati khobar muqaddam, Ustaz. Khobar muqaddam. Baik. Ini harus selalu kita biasakan. Jadi antum jangan bosan kalau misalnya saya sering bertanya begitu. Nggih. Pepatah Arab mengatakan ma takarrara taqarrara. Apa yang berulang-ulang maka itu akan menjadi kokoh. Ya, jadi ungkapan-ungkapan ya, kaidah-kaidah yang sering kita ulang-ulang tanpa rasa bosan, tanpa jenuh, maka itu akan menjadi kokoh insyaallah ya. Abdi berikutnya monggo. Fil mustashfa asyru tabibatin wa arba'u mumarridatin. Baik, monggo diartikan. Di dalam rumah sakit ada 10 dokter perempuan dan 4 perawat perempuan. Baik, mubtada khobarnya? Mubtada muakhar asyru tabibatin fil mustasfa khobar muqaddam. Iya, khabar muqaddam. Arba'u mumarridot itu kedudukannya maktuf kepada asyru tabibat. Gitu ya. Pokoknya kalau ada alat atof namanya maktuf. Ya, maktuf. Baik, insyaallah. Selanjutnya dengan Hans. Silakan Hans. Monggo nomor 8. Khalidun lahu salasu abna'in. Lahu dilihat, lahu dilihat lagi. Lahu salasu abna'in. Salah satu, ada taknya. Salah satu abna'in wa arba'u banatin. Betul, moga dihatikan dulu. Khalid memiliki 3 anak laki-laki dan 4 anak perempuan. Ya, khair insyaallah. Mana mubtada khobarnya? Mubtada khobar. Ini setipe dengan yang nomor 4 tadi. Ya. Kalau antum perhatikan yang nomor 4, insyaallah bisa. Apa tadi antum pas ngelamun itu pas penjelasan nomor 4 itu. Ya. Jadi Khalidun itu sebagai mubtada, khobarnya lahu salah satu abna'in. Itu khobarnya. Khobarnya sendiri berupa jumlah ismiyah, ada mubtada khobarnya lagi. Jadi di dalam khobar terdapat mubtada khobar, maksudnya begitu. Khalidun itu sebagai mubtada, khobarnya, khobar dari Khalidun, lahu salah satu abna'in. Di mana lahu salah satu abna'in ini juga mubtada khobar, tapi tipe MMKM. Lahu sebagai khobar muqaddam, salah satu sebagai mubtada muakhar. Kalimat ini atau jumlah mubtada muakhar khobar muqaddam ini berkedudukan sebagai khobar dari Khalidun. Gitu ya. Jadi di dalam khobar ada mubtada khobar. Itu namanya khobar jumlah. Ya. Jadi kalau dibuat kesimpulan, khobar itu bisa khobar mufrad, bisa khobar syibul jumlah, bisa khobar jumlah. Khobar mufrad itu apa? Khobar yang selain jumlah atau syibul jumlah. Ya, itu namanya khobar mufrad. J, baik, khair insyaallah. Nomor 9, Sutriman, silakan Sutriman. Oke, Ustaz. Li khamsatu ikhwatin wa sittu akhwatin. Baik, monggo di Saya memiliki 5 saudara laki-laki dan 6 saudara perempuan. Baik, khair insyaallah. Mubtada khobarnya? Li khamsatin, saya memiliki khamsa ikhwatin. Mubtada khobarnya mana? Khamsatu, Ustaz.
Mubtada muakhar. Mubtada muakhar khamsatu ikhwatin. Baik. Khobarnya? Li. Li, betul. Dalam bentuk syibhul jumlah, ya. Syibhul jumlah jar majrur. Yes, Itu jar majrur itu ya. Huruf jar li dan masuknya kepada ya al-mutakallim. Ya, li yang masuk kepada ya al-mutakallim. Khair insyaallah. Nomor 10, Diana silakan, Diana. Fi hadal kitabi asaratu durusin. Betul, monggo dihatikan. Di dalam kitab ini terdapat darusin apa? Durus pelajaran, jamak dari darsun. Terdapat 10 pelajaran. Betul. Di dalam kitab ini terdapat 10 pelajaran. Silakan ditentukan mubtada khobarnya. MKM Ustaz. Iya, maksudnya bagaimana? Enak lah jawabnya MKM gitu. Mau cari aman itu. Mana mubtada khobarnya, silakan disebutkan. Khobarnya al-kitabin. Lu bukan begitu tok, Diana. Khobar itu yang lengkap. Kalau berupa jar majrur disebutkan semuanya, ya. Jangan ragu-ragu. Mana khobarnya? Khobarnya fi hadal kitabin. Nah, begitu yang lengkap, bukan al-kitabin tok, ya. Terus mubtadanya? Mubtadanya apa? Yang mana mubtadanya? Yang fi. Loh, katanya tadi fi hadzal kitabi sebagai khobar. Mubtadanya yang mana? Loh, katanya MKM, berarti kan mubtadanya muakhir, berada di belakang. Mana mubtadanya? Darusin. Asyaratu durusin, itu mubtadanya, ya. Diana ya. Nah, pokoknya cara mencari mubtada itu cari yang marfu saja. Cari yang marfu. Nah. Baik, jadi fi hadzal kitab itu sebagai khobar muqaddam, asyaratu durusin sebagai mubtada muakhir. Jadi, baik, insyaallah. Selanjutnya nomor 11. Dr. Anang, silakan. Lana arba'atu a'mamin wa khamsu ammatin. Baik, perhatikan. Kami memiliki 4 paman dan 5 bibi. Betul. Mungkin ditentukan mubtada khobarnya. Lana khobar muqaddam. Arba'atu a'mamin mubtada muakhir, Ustaz. Betul, beres. Kemudian khamsu ammat itu ma'tuf kepada arba'atu a'mamin, ya. Nah, itu bukan khobar. Ya, jadi khamsu ammat itu bukan khobar, itu ma'tuf. Ya. Nah, ma'tuf itu secara istilah atau predikatnya tidak boleh disamakan. Yang disamakan hanya i'rabnya saja. Misalnya begini. Zahaba Muhammadun wa Hamidun wa Zaidun ilal masjidi. Telah pergi Muhammad dan Zaid dan Hamid ke masjid. Maka yang menjadi fa'il itu hanya satu saja, itu Muhammadun. Tidak boleh menyebut Zaid sebagai fa'il, Hamid sebagai fa'il, tidak boleh. Ya, predikat ya itu hanya dimiliki satu saja, satu pihak saja. Setelahnya itu namanya maktuf saja.
Ma'tuf itu hanya berhak disamakan secara i'rabnya, tidak berhak disamakan secara predikatnya. Begitu ya? Ini harus selalu dipegang ini, sangat penting ini ya. Nah, sama seperti ini. Lana arba'atu a'mamin. Lana sebagai khobar muqaddam. Ya, arba'atu a'mamin sebagai mubtada muakhar. Khamsu amatin itu ma'tuf saja, bukan mubtada juga, bukan. Ya, nah, gitu. Baik, khair insyaallah. Nomor berikutnya, Aulia, silakan. Aulia, nomor 12. Kita selesaikan sedikit lagi. Ya. Fi baladi khamsu jami'atin. Ya, baik, monggo diartikan. Di kota kami, di kota Balad, saya. artinya negara. Di negara ya. Kami. Baladi, kalau ya mutakalim artinya apa? Di negara saya. Betul. Di negara saya terdapat 5 kampus. Kampus, betul. Di negara saya ada 5 kampus. Ya, monggo ditentukan mubtada khobarnya. Mubtadanya fi balad. Mubtadanya khamsu jami'atin. Betul, mubtada muakhar. Mubtada muakhar, khobarnya fi baladi. Betul, khobar muqaddam ya. Nah. Kenapa kau fi baladi yang sebagai khobarnya? Karena mubtada karena sebul jumlah tidak layak jadi mubtada. Masya Allah, pinter Anda ya. Ya, kalau ujian harus naik ya. Harus naik jadi mumtaz. Bukan mentas ya, mumtaz. Salah. Tidak mengapa sekarang masih di posisi itu ya. Harus berjuang. Harus mumtaz nanti. Harus. Baik, sedikit lagi. Pak Yoyo, silakan Pak Yoyo. Fi hadal urusin samini kalimatin jadidatin. Begini Pak Yoyo, harus lebih ini Pak, lebih dikuatkan lagi identifikasi terhadap tulisan Pak. Oh, kalau seperti ini bacanya apa? Kalau seperti ini bacanya apa gitu Pak? Kalau ada dal, ro, sin itu bacanya dars Pak. Bukan apa tadi? Dengan bacanya. Jadi fi hadat darsi, terus sudah ada alif lamnya, nggak boleh ditanwin. Fi hadat darsi. Terus angka 8 itu Pak, bacanya tamani. Jenengan tadi bacanya apa? Sumani. Sama. Moga diulang lagi, Pak Yoyo. Fi hadat darsi tamani kalimatin jadidatin. Betul. Fi hadzal darsi tamani kalimatin jadidatin. Moga diartikan. Di dalam pelajaran ini terdapat 8 kalimat itu justru artinya kata Pak G. Kalimat dalam bahasa Arab itu kata. 8 kata yang baru betul. Moga ditentukan mubtada khobarnya. Fihada darsi sebagai apa? Khobar muqaddam. Khobar muqaddam betul. Kemudian sami ya. Samani kalimatin mubtada muakhar. Mubtada muakhar betul. Khair insyaallah. Nah. Jadi datin sebagai nat dari kalimat, ya. Khair. Nah. Pak Yoyo ini apa yang di YNF Pak Yoyo? Bukan ya? Iya. Lain Ustaz. Di YNF ya jenengan Pak Yoyo. Bukan Ustaz. Oh, bukan. Bukan. Beda lagi ya. Saya kira yang di ini Daul Fitro. Ada juga namanya Pak Yoyo. Coba belum pernah ketemu saya. Terakhir ya. Terakhir dengan
F, silakan F. Indi salasu majallati. Ada alif lamnya atau tidak? Majallatun. Irobnya apa irobnya? Ada 3 sampai 10 mengadopsi konsep apa? F. Oh, idofah. Nah, monggo. Indi salasu majalatin. Majallatin. Baik, monggo diartikan. Di kampung, Ustaz. Indi itu dari kata inda bertemu ya mutakalim. Artinya sama-sama memiliki. Saya memiliki 3 majalah. Saya memiliki 3 majalah. Monggo ditentukan mubtada khobarnya. Mubtadanya salasu majalatin. Betul, salatu majalatin. Khobarnya indi. Jumlah ya. Itu termasuk jumlah dhorof madruf. Indah itu termasuk dhorof ya. Indah itu termasuk dhorof, bukan huruf jar. Ya, indah itu termasuk dhorof. Apa sih bedanya antara dhorof dengan huruf jar? Padahal sama-sama membuat majrur. Kalau dhorof itu termasuk isim, kalau huruf jar itu huruf. Ya, dhorof itu termasuk isim. Itu harap diingat. Ya, nah, khair insyaallah. Mau nanya satu saat? Moga silakan. Yang di buku saya tadi yang nomor 13 ini fi zalika tulisan ininya. Oh iya, nggak apa-apa. Itu hanya perbedaan isim isyarah ya. Tidak mempengaruhi i'rabnya. Oh ya, oke. Sama saja. Fi dzalika darsi boleh. Oke. I'rabnya sama. Jazakallahu. Sudah cukup ya kalau begitu, sudah jam 9 lebih. Baik, sebelum ditutup majelisnya, barangkali ada yang perlu disampaikan lagi, monggo. Sampun nggih. Nah, bagi yang tidak kebagian baca, ya dijadikan inspirasi nggih, apa yang dibaca rekan-rekannya tadi. Baik, kalau begitu, insya Allah sudah cukup sampai di sini. Insya Allah dilanjut pada pertemuan berikutnya. Nah, kurang lebihnya mohon maaf, kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.